Udah Pak, bentar Pak. Saya downloadin ini. Ya Bapak mah. Bapak atau duduk Pak, saya ini aja. Saya pindahin ini. Nggak ada Pak. Arif Syarifuddin ya Pak ya. Video. Ini. Hostnya juga ini stop dulu. Belum siap. Kalau ini juga pasti nelfon kan? Ya enggak? Kayaknya belum bisa. Fahmi? Iya. Iya, gitu. Udah mulai belum? Itu nanti saya jelasinnya gimana? Apa untuk aplikasinya udah ada di situ atau gimana? APL1, APL2-nya? Oh iya. Nanti di situ udah ada gitu ya.
Halo, Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar, Pak? Iya, terdengar. Iya. Webcamnya tolong diaktifkan, Pak Arif. Oke. Oke, baik kita mulai Ya. saja ya, Pak. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta CPNSP. Bertemu lagi kita pada hari ini, tanggal 8 Juni 2020. Agenda kita pada hari ini adalah penjelasan mengenai APL 1 dan APL 2. Nah, di sini alhamdulillah telah hadir bersama kita Bapak Andi Zabur Rahman dan Bapak Arif Syarifuddin dari tim LST yang akan membantu untuk menjelaskan APL ini. Untuk itu langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Andi untuk menjelaskannya. Bapak silahkan. Sebentar ya Bapak Ibu, sebentar lagi sistemnya akan di open. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Suara saya kedengaran teman-teman yang lain? Pak Arif udah dengar suaranya? Kedengaran, Pak? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang teman-teman yang mengikuti kegiatan Certified Procurement Specialist
Nah, hari ini kami dari tim LPKN dan tim LSP akan menjelaskan bagaimana mengisi form APL 01 dan APL 02 ya. Oke, sebelum kita masuk ke teknis, saya ingin jelaskan terlebih dahulu sebagai berikut. Bahwa sebenarnya APL 01 saya akan tampilkan ini share screen-nya. Oke. Terlihat Pak Arif? APL 01-nya? Iya, terlihat Pak. Oke. Nah, rekan-rekan semua, ketentuan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP itu bahwa setiap calon peserta yang ingin mengikuti uji kompetensi itu wajib mengisi formulir form APL 01 atau formulir permohonan sertifikasi kompetensi. Ini nanti saya perlihatkan juga form APL 02. Oke, saya jelaskan dahulu form APL 01 ini sebenarnya seperti biodata ya. Jadi rekan-rekan yang ingin ikut sertifikasi wajib mengisi ini semuanya. Nanti di sini standar ya, mulai dari nama dan sebagainya. Terus di sini ada data pekerjaan, terus ada data pendidikan. Nah, di sini ada skema yang kita sekarang sedang pelajari, ada 12 materi ya. Jadi selama teman-teman mengikuti pelatihan pengelolaan pengadaan barang dan jasa ini materinya ada 12. Nah, di sini yang paling penting ini adalah bagian ketiga, bukti kelengkapan. Nah, coba Suaranya putus-putus Pak. relevan itu, jadi yang relevan Halo Pak Arif. Iya Pak. Suaranya putus-putus tadi ya. Halo sekarang? Sekarang sudah baik. Oke, saya lanjut ya. Saya ulang dari awal. Nah, untuk setiap peserta yang ingin mengikuti uji kompetensi di BNSP itu wajib mengisi beberapa form. Form pertama itu adalah form APL 01 ya. Ini adalah formulir permohonan sertifikasi kompetensi. Nah, screen-nya udah terlihat Pak Arif? Iya sudah. Oke. Nanti mungkin Pak Arif bisa menjelaskan lebih detail tentang ini. Intinya sebenarnya saya ingin tekankan di sini pada bukti kelengkapan pemohon ya. Jadi bukti-bukti di sini misalkan teman-teman pernah mendapatkan atau bertugas sebagai pokja. Di sini ditulis nih, misalkan pernah bertugas sebagai pokja gitu ya. Nah,
Kalau ada buktinya, tolong dilampirkan, lampirkan bukti, terus dicentang. Nah, ini yang saya tampilkan ke teman-teman ini adalah form yang masih berbentuk Word ya. Nanti akan ada sistem yang kami bagikan, jadi nanti teman-teman tinggal tulis bukti apa yang kira-kira paling relevan, terus nanti diupload buktinya ya. Jadi kalau ini bukti apa, terus sertifikat pelatihan, termasuk sertifikat pelatihan yang teman-teman lagi ikutin sekarang ini, ya itu bisa diupload aja seperti itu jadi sertifikat pelatihan. Terus buku kerja juga bisa. Nah dari 12 materi yang teman-teman lihat di sini, contoh nih, memilih penyedia barang dan jasa. Kalau teman-teman semua belum pernah melakukan pemilihan atau proses ini, itu bisa dicantolkan, ditutupin dengan bukti bahwa teman-teman pernah mengerjakan buku kerja sesuai dengan unit kompetensi ini. Ya. Intinya sebenarnya sertifikasi kompetensi itu adalah seluruh dari materi ini, ya, teman-teman pernah lakukan. Kalau belum pernah melakukan secara langsung di tempat kerjanya, itu bisa dimasukkan, misalkan sertifikat pelatihan dan buku kerjanya. Jadi buku kerjanya bisa diupload. Nah, kalau lihat di sini kan cuma ada 5. Nah, kalau nanti buktinya lebih daripada 5, nanti di sistemnya tinggal ditambahkan. Oke, itu sekilas saja, nanti bisa ditambahkan oleh Pak Arief. Saya akan jelaskan lagi untuk form APL 02. Nah, kalau form APL 02 ini adalah form asesmen mandiri. Artinya sebelum kita melakukan pengujian dan sebelum teman-teman semua sebagai asesi ikut ujian, di sini ada istilahnya sebagai pengukuran diri ya. Contoh elemen menelah organisasi ya, kriteria unjuk kerja, menelaah kriteria organisasi secara cermat, menelaah profil organisasi baik budaya, visi misi, tujuan, strategi maupun kebijakan secara tepat. Nah, jika ini belum pernah teman-teman lakukan di tempat kerja, ya, ini sebenarnya tadi akan bukti yang pertama tadi. Mungkin ada sertifikat pelatihan yang pernah mempelajari tentang ini. Terus nanti diperkuat dengan bukti buku kerjanya. Nah, kalau teman-teman merasa kualifikasinya sudah oke, nanti tinggal dicentang di sini. Kualifikasinya K, artinya kompeten. Kompeten menurut rekan-rekan sendiri. Coba. Suaranya kedengaran? Kedengaran, Pak. Oke. Nah, nanti untuk teknisnya, nanti Pak Arief yang jelaskan. Nah, nanti saya ingin jelaskan sedikit tentang sistemnya. Ini sistemnya sudah terkopen di mana? Di sini. Oke, nanti untuk pengisian form APL 01 dan APL 02, kita menggunakan sistemnya. Sudah terlihat ini Pak Arief, sistemnya? Sudah Pak. Yang ada logo BNSP? Iya. Oke, nah sistem ini akan kita gunakan untuk mengisi form APL 01 dan APL 02. Oke, cara mengisinya begini, misalkan kita daftar sebagai asesi, terus kita registrasi sekarang ya. Oke, saya tulis misalkan nama lengkap
Username ini misalkan kita masukkan, saya masukkan seperti ini. Email saya. Terus saya pasang password. Passwordnya terserah mau password apa, misalkan coba 1234. Harus minimum 8 karakter ya. Coba 1234. Oke, saya register. Oke. Berarti dia itu sudah ya. Oke. Nah, setelah register, kita akan login ke sini. Kita bertindak sebagai ACC. ACC itu artinya orang yang ingin diuji ya. Terus kita login. Nah, sekarang kita tinggal pilih kelas yang kita ikutin. Sekarang yang kita pilih adalah mengelola pengadaan barang dan jasa atau CPSP ya. Kita daftar sertifikasinya. Nah, form yang tampil di sini sama dengan form yang tadi dijelaskan. Jadi form yang teman-teman lihat tadi APL 01 itu sudah digitalisasi menjadi sebuah sistem. Nah, di sini tinggal diisi nama lengkap, nomor KTP misalkan seperti ini, terus tempat lahir misalkan ini mon bulan, jenis kelamin, bangsaan, alamat, kode pos juga bisa, nomor telepon, kantor, PKN, nomor WhatsApp dan sebagainya, kualifikasi pendidikan, seperti ini, data pekerjaan sekarang, fungsi LPKN, jabatan, ini. Nah, di sini file administrasi, nanti teman-teman buat CV, CV-nya bisa di-upload di sini, bentuknya bisa file PDF, bisa doc, bisa docx ya. Jadi tinggal browse di sini CV-nya mana. Ini filenya bisa ini misalkan oke. Kalau dia tidak berhasil di sini akan warna merah ya. Jadi di filenya ini akan tulis merah, berarti itu mungkin ada salah format. Terus foto KTP jangan lupa diupload juga. Nah, foto misalkan foto KTP anggaplah ini. Terus ijazah terakhir di-upload juga. Bentuknya bisa PDF, JPEG ini. Seperti ini. Nah, coba lihat karena tadi saya masukkan Word, format file tidak sesuai. Jadi kalau tidak sesuai tolong dijadikan PDF atau JPEG ya. Oke. Kalau sudah sesuai dia akan terupload semua. Itu untuk kolom file administrasi. Nah, pada bagian 2 ini adalah data sertifikasi. Teman-teman memilih sertifikasi ya. Karena masih sertifikasi, terus ini belum ada pengisian. Nah, di sini nih, di bagian ketiga ini yang paling penting, ya misalkan surat tugas sebagai panitia pengadaan. Nah, teman-teman nanti upload, tinggal upload filenya. Nah, tambah bukti tinggal diklik lagi tambah bukti, misalkan sertifikat
pelatihan CPSP gitu dari LPKN. Nah, diupload lagi buktinya. Apa lagi, misalkan buku kerja menyusun APS, misalkan seperti itu. Diupload buktinya di sini. Dan seterusnya. Ini tidak terbatas ya. Jadi tidak terbatas, sesuai nanti dengan yang teman-teman miliki. Oke, setelah itu nanti di sini harus tanda tangan. Ini tanda tangannya nanti menggunakan mouse. Jadi mouse-nya tinggal diklik, digerakkan begini, diklik sambil ditahan. Misalkan saya tanda tangan. Oke, terus saya klik setuju. Oke, terus saya simpan. Nah, jika telah tersimpan, berarti teman-teman sudah mengikuti. Ini belum sukses, masih ada ininya. Oh, ini alamat Jakarta, akan Jalan Padahim 2, Depos 13.210. Jadi ada yang logo merah di sini itu harus diisi, ya. Saya coba lagi simpan. Nomor WhatsApp wajib 08111410. Oke, setelah keluar tulisan seperti ini, sukses, pengisian form berhasil, maka kita diarahkan untuk memilih jadwal ujian. Nah, kita di Oke, misalkan saya klik jadwal ujian. Oke, pengisian form permohonan sertifikasi berhasil, kembali ke beranda. Nah, setelah teman-teman mengisi ini, nanti tinggal menunggu verifikasi dulu dari admin. Kalau seluruh berkas yang rekan-rekan isi itu sudah dianggap memadai, maka teman-teman baru bisa melangkah ke form APL 02. Kembali login nanti, kalau di sini warnanya masih warna biru, nanti di sini sudah warna merah, artinya teman-teman sudah bisa mengklik kembali yang ini, terus masuk ke form APL 02. APL 02 itu adalah uji mandiri, seperti itu. Nah, ada hal yang ingin saya sampaikan nanti untuk teknis pengisian, secara manual nanti dijelaskan oleh Pak Arief lagi. Yang ingin saya sampaikan begini, kemungkinan besar karena sekarang masa pandemi, ada kebijakan pengunduran jadwal ujian dari BNSP, ya. Kemungkinan ujian kita sementara defaultnya masih bisa tatap muka di Jakarta dan bisa secara online. Sistemnya ini masih diverifikasi oleh BNSP. Nanti kita tinggal tunggu waktunya, informasi lagi dari BNSP kapan jadwal ujian kita. Sementara defaultnya kita targetkan bahwa kita bisa ujian tanggal 20 sampai 21 Juli ya. Jadi ujiannya nanti bulan Juli, 20 sampai 21 Juli. Rencananya menggunakan media online. Kalaupun nanti ada perubahan dari BNSP, nanti kami akan informasikan. Jadi kenapa ujiannya 2 hari kalau online? Kalau tatap muka biasanya ujiannya sehari. Karena nanti ada ujian tertulis dan ada ujian wawancara. Ya, jadi ada ujian tertulis. Ujian tertulis itu sebenarnya multiple choice. Jadi teman-teman nanti setelah dokumen APL 01, APL 02-nya dianggap lengkap dan memadai, nanti akan ada ujian secara online. Nanti kami akan beritahu prosedurnya juga seperti apa. Itu yang jelas itu multiple choice. Jadi nanti ujian. Setelah itu hari kedua nanti ada wawancara bergantian. Durasi wawancara itu tergantung dari asesor dan kelengkapan ACC-nya. Biasanya sih antara 30 menit sampai 3 jam ya. Jadi tergantung dari ininya, kontennya.
wawancaranya nanti menggunakan media seperti ini juga. Kalau nanti kita tetap ujian online. Kalau tidak ujian online, nanti ujiannya tatap muka di Jakarta, tapi kami masih menunggu informasi lagi dari BNSP. Jadi insya Allah ujiannya kita di bulan Juli ya. Ini kan masih ada waktu, teman-teman bisa menyiapkan kira-kira portofolio apa yang paling pas untuk teman masukkan ke dalam sistem yang tadi. Oke, mungkin cukup dari saya. Silahkan Pak Arief dilanjutkan, dijelaskan manual saja ininya. Baik Pak. Sistem ini tata cara pengisiannya akan saya share ke grup juga untuk lebih lanjut. Jadi intinya yang dijelaskan secara manual dengan sistem ini sama saja. Hanya nanti yang kalau sistem ini tidak perlu teman-teman kirimkan data-datanya ke kami, sudah bisa langsung ke sistem dan tinggal upload aja. Mungkin seperti itu. Atau ada pertanyaan sebelum dilanjutkan ke Pak Arief? Boleh. Oke, silakan Pak yang ingin bertanya langsung. Ya Pak, selamat siang Pak. Oke, silakan Pak Hermawan. Pak, terima kasih Pak sudah selamat siang Pak Andi. Ya. Ya, saya tahu Pak. Pak Andi, saya ingin bertanya Pak Andi. Ya. Pak, saat tadi kan Bapak sampaikan ada beberapa contoh ya Pak di portofolio kan, misalkan apakah pernah sebagai pokja begitu ya Pak, atau mungkin nah ini Pak, saya kan dari swasta Pak, barangkali mungkin pokja tidak dikenal ya Pak, satu ya. Yang kedua Pak, seandainya Pak, misalkan Pak, saya kan di swasta di perguruan tinggi ya Pak, mendapatkan tugas sebagai engineering team Pak ya. Nah, tugasnya ini kan salah satu juga mendampingi di dalam pengadaan begitu kan. Nah, sementara di sisi yang lain juga di yayasan sosial begitu juga sebagai engineering advisor begitu ya Pak ya. Nah, sebetulnya apakah di dalam satu surat tugas ya Pak dari beberapa lembaga itu di mana tugasnya itu sama, itu apa kita boleh mengklaim sebagai portofolio kita di beberapa tempat Pak Andi itu Pak? Oke, cukup Pak. Cukup Pak, itu dua sementara Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Andi. Oke, terima kasih Pak Hermawan. Jadi gini Pak, sebenarnya untuk materi CPST ini baik dari kita dari pemerintah maupun BUMN maupun swasta itu tidak masalah ya. Jadi kalau teman-teman di pemerintahan itu ada namanya Pokja, Pokja itu panitia pemilihan, panitia kerja pemilihan. Tapi kan belum tentu di swasta nggak ada gitu seperti itu. Ya. Jadi, seperti itu. Yang kedua tadi pertanyaan Bapak, misalkan satu SK tugas bisa digunakan di beberapa, bisa Pak. Jadi misalkan nih Bapak jadi panitia atau panitia pengadaan, tugasnya misalkan menyusun HPS, terus memilih penyedia, terus menyusun ya tiga-tiganya bisa Pak. Tiga-tiganya. Nah, kalaupun ini tidak ada di tempat kerja, kan sekarang kan Bapak sudah ikut pelatihan. Ya. Pelatihan ini sebenarnya bisa menutupin kekurangan kita. Makanya kemarin saya di grup saya sampaikan, teman-teman kan tanya, buku kerjanya berapa gitu. Sebenarnya jawabannya begini, buku kerja itu kalau memang kita dari 12 modul itu ada yang belum pernah kita lakukan, ya, maka sebaiknya buat buku kerjanya supaya nanti dianggap buku kerja itu adalah bukti portofolio teman-teman sudah melakukan itu gitu. Oh, ya Pak. Ya seperti itu. Jadi contohnya nih Bapak misalkan belum pernah melakukan, coba saya lihat ya skemanya. Oke, misalkan ini saya lihat contoh dari 12 modul ini.
Oke, Pak. Teman-teman belum pernah melakukan evaluasi dokumen penawaran. Ya, kalau belum pernah melakukan evaluasi dokumen penawaran, supaya teman-teman punya bukti kerja atau punya portofolio, sebaiknya ini mengerjakan buku kerjanya. Jadi buku kerja itu pengganti bahwa kita memang sudah pernah melakukan itu, meskipun itu melalui dari pelatihan. Seperti itu, Pak. Ya, ya. Pak, satu lagi, Pak. Boleh, Kalau misalnya, Pak ya, Ya. saya itu kan punya, misalnya Pak ya, kita punya SKA ya, Pak. Ya. SKA dari PII itu ya. Ya. Lalu ya beberapa SKA itu apakah boleh diklaim sebagai bagian dari portofolio kita, Pak Andi? Sekarang isi SKA-nya itu sebagai apa, Pak? Maksudnya kontennya itu sebagai apa? Itu kan kalau dari PI itu kan sebagai institusi profesional media, Pak. Kalau di PI itu kan kita yang berpraktek sebagai engineer, itu kan memang harus diminta, harus punya bukti sebagai engineer kan, Pak. Artinya kalau kita mengatakan, Pak, saya bisa nyopir, apa buktinya? Oh, SIM ini. Lah, itu apakah boleh dipakai, Pak Andi? Bisa, Pak, selama konten yang Bapak lakukan. Kalau ditanya sama asesor ini, misalkan, oh ternyata salah satu kontennya adalah melakukan negosiasi. Nah, nggak masalah. Seperti itu. Ya, ya. Bapak, analogi Bapak tadi sudah benar, Pak. Jadi kalau ditanya apakah memang benar sudah bisa nyetir mobil? Benar, karena apa buktinya? Ya, saya punya SIM. Ya, sudah, berarti karena punya SIM ya sudah, nggak usah ditanyakan lagi kan, Pak? Ya, ya katakan kalau di PI kan cukup plus, Pak ya. Jadi memang kita basicnya kan engineer harus punya SIM dulu, Pak, itu boleh. Ya. Oke, Pak. Begitu, Pak Andi. Terima kasih, Pak Andi, untuk diskusinya, Pak Andi. Ya. Selamat siang, Pak Andi. Waalaikumsalam. Teman-teman yang lain siapa lagi yang ingin bertanya? Nanti Pak Arif bisa tambahkan, Pak, kalau mau ditambahkan. Ya, Pak, boleh, Pak. Ini banyak nih pertanyaan nih. Pak Ari Bagus. Halo, ya. Ya, silakan, Pak, mohon izin Pak bertanya tadi terkait portofolio juga. Ini kan kita sertifikatnya ada beberapa sesuai dengan pertemuannya, Pak ya, sertifikat. Pak Ari Bagus. Semua. Ya, suaranya kurang ini, Pak, kurang besar, Pak. Halo, Pak. Oke. Halo. Ya. Ya, sudah terdengar, Pak ya? Sudah. Ya, tadi terkait portofolio, Pak, itu kan ada isian mengenai apa namanya itu? Sertifikat pelatihan ya. Iya. Nah, itu yang dimaksud sertifikat pelatihan itu apakah kita kan setiap pertemuan dapat sertifikat, Pak ya? Iya. Nah, itu apakah dijadikan satu di zip gitu atau bisa masing-masing dimasukkan? Oke, begini. Gitu, nanti Pak. saya sampaikan ke panitia. Nanti kan ada satu sertifikat yang merangkum semuanya. Saya belum tahu apakah sudah dibagikan atau belum. Oh, ada ya. Jadi nanti ada satu sertifikat, di dalamnya sudah ada 12 materi ini, itu sudah bisa dimasukkan, Pak. Oke, siap. Seperti itu. Jadi sebenarnya dengan mengikuti pelatihan ini, 12 klaster ini sudah terjawab. Hanya biasanya asesor itu kan ingin memastikan nih, benar nggak kalian teman-teman sudah mahir dalam menyusun harga perkiraan. Nah, makanya kalau ada pertanyaan itu, kalau sudah punya sertifikat itu istilahnya sudah 50%, Pak. Makanya sebaiknya bisa ada dukungan lagi buku kerjanya seperti ini, Pak. Kalau memang di tempat kerjanya belum pernah melakukan itu, sebaiknya ada buku kerja yang sudah dikerjakan. Oh iya, saya sudah pernah kerjakan, mana buktinya? Ini saya sudah mengerjakan buku kerja dalam menyusun HPS, misalkan seperti itu, Pak. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih informasi. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, silakan. Siapa lagi? Pak Haripudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, makasih banyak Pak atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini Pak, yang saya mau tanyakan ini masalah bukti yang kita mau lampirkan nanti itu, kalau misalnya kita ambil dari buku kerja yang mau diupload itu, apakah nanti cukup bagian depannya saja? Karena pada akhirnya nanti semua buku kerja yang sudah diselesaikan itu kan akan dikirim juga ke panitia, ataukah semua isinya yang beberapa lembar itu setiap satu misalnya buku kerja. Dan yang kedua Pak, apakah misalnya bila mana nantinya itu ada kolom data atau ada kolom form yang sudah disiapkan ini, bila meminta
bila meminta kegiatan yang serupa, apakah harus 2 kali atau berapa kali kita mau upload, ataukah cukup 1 kali karena sudah terwakili pada form sebelumnya? Ya, makasih banyak Pak. Sekira itu dari saya. Oke, pertanyaan pertama Pak, jadi apakah buku kerja itu depannya saja atau keseluruhan? Saya jawab begini Pak, sebenarnya idealnya buku kerja itu dikirim ke panitia dulu, nanti akan ada pemeriksaan. Jadi kalau kami sudah diperiksa nanti tim asesor, nah, itu kalau sudah diperiksa di cover depannya itu bisa ditandatanganin bahwa telah diperiksa. Nah, kalau itu cukup nanti depannya aja. Tapi kalau itu dilakukan, sebaiknya enggak apa-apa masalahnya, upload aja dengan seluruh buku kerjanya diupload aja ke situ. Nanti kan tetap diperiksa kembali juga ke asesor gitu. Asesor tetap akan memeriksa itu nanti di APL 02. Jadi APL 02 itu akan memeriksa. Jadi tidak perlu lagi mengupload. Jadi misalkan gini, sudah diupload di APL 01 semuanya bukti-buktinya. Nanti pada saat nanti di APL 02 dilihat itu sistem itu tinggal menarik dari APL 1, jadi nggak usah upload 2 kali gitu. Oh iya Pak, iya. Seperti itu. Jadi cukup untuk depannya saja nanti Pak ya diupload, kecuali kalau misalnya sudah ada restu sudah diperiksa oleh tim penilai nanti di sana atau tim asesor Pak ya. Saran saya sih Pak, begini aja Pak, sekalian upload semuanya aja Pak dokumennya biar begitu. Jadi Pak nanti asesor itu akan memeriksa by system Pak. Oke, baik. Makasih Pak. Makasih Pak infonya. Makasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Salam. Yang lain Pak Dani? Atau mungkin Pak Arif ada tambahan Pak? Silakan atau nanti aja Pak. Sekalian aja Pak nanti. Oke. Ya. Halo, Assalamualaikum Pak. Salam, iya. Bagaimana Pak Dani? Ya Pak Andi, terima kasih Pak. Pak, saya hanya melanjutkan ini pertanyaan Pak Harifuddin tadi ya. Ya. Terkait upload kelengkapan dokumennya ya. Data apa namanya tadi? Data kerja ya. Kertas kerja gitu ya. Nah, saya kan kalau mau diupload, kalau saya tadi udah cek Pak, ini lumayan banyak gitu ya. Maksudnya iya, betul. Iya, jadi satu pengadaan gitu Pak ya. Satu pengadaan itu kan sudah bisa jadi sudah mencakup 12 unit kerja kode unit yang kita sudah lakukan pelatihannya ya. Jadi sudah mulai mungkin yang menelaah lingkungan mungkin enggak ya. Tapi kayak misalkan dari menyusun spesifikasi teknis, kita udah memilih penyedia jasa, ada dokumennya, masing-masing itu ada dokumennya gitu Pak. Jadi mungkin satu pengadaan udah banyak itu kertas kerjanya. Jadi kalau kita upload semua kan saya setahun aja itu mungkin bisa sampai 100 pengadaan gitu misalkan kalau kecil-kecil gitu ya. Nah itu kan kalau diupload agak ini juga ya repot Pak. Memang di situ makanya ditulis bukti yang paling relevan Pak. Jadi nggak usah semua Pak. Yang Bapak merasa itu sudah bisa mewakili nanti bahwa kalau saya ditanya asesor, saya sudah bilang saya sudah bisa. Ini bukti paling relevan aja Pak. Jadi itu mewakilin aja. Nggak usah terlalu banyak lah diupload Pak. Mewakili ya Pak ya? Ya, mewakili aja. Okay. Karena kan gini, satu bukti itu nanti bisa digunakan di beberapa tempat Pak. Saya perlihatkan dulu APL form APL 02. Nah, contoh ini ya. Contoh di sini aja, menelaah organisasi. Nah, ini bisa buktinya 1,4 misalkan. Apa maksudnya 1,4? 1,4 itu diambil dari APL 1 tadi. Artinya bukti nomor 1 dan bukti nomor 4 bisa membuktikan bahwa kita sudah pernah menelaah organisasi. Itu contoh aja. Misalkan lagi ada pertanyaan menyusun kebutuhan barang dan jasa. Oh, nanti buktinya 3,5 misalkan. Artinya bukti nomor 3 dan bukti nomor 5 itu akan mewakili bahwa kita sudah menyusun kebutuhan barang dan jasa seperti itu. Jadi bukti-bukti tadi itu akan bisa digunakan di beberapa tempat. Baik. Paham ya? Paham. Saya coba buka kalau di sistem ya, di sistem.
Tapi intinya makin banyak sebenarnya makin bagus ya Pak ya. Jangan terlalu banyak juga Pak. Nanti Bapak dengan asesor pusing sendiri. Nanti lama Pak kalau terlalu banyak. Itu Ya. dia Pak. Biasanya sih rata-rata Pak ya. Kalau orang sudah ini biasanya buktinya cuma 5 sampai 10. Oke. Ya, jangan terlalu banyak juga Pak. Kalau 100 nanti Bapak, wah ini buktinya diperiksa. Karena setiap yang Bapak tulis itu asesor akan ngecek gitu. Benar nggak? Bukti ini relevan dengan ini. Benar nggak seperti ini relevan? Soalnya kan setiap pengadaan nanti tergantung metode ininya ya Pak ya. Pengadaan apa penunjukan langsung atau lelang atau tapi tidak akan terlalu dalam Pak. Jadi terlalu dalam ya. Pada saat asesmen itu, ini kan dari 12 modul ini kalau mau dibedah itu terlalu lama Pak. Jadi nanti asesor akan lihat dari bukti-bukti yang ada kira-kira yang mana aja yang perlu meyakinkan asesor itu bahwa teman-teman benar-benar kompeten atau tidak kompeten atau belum kompeten ya. Jadi kalau nanti belum kompeten mungkin ada dikasih tugas tambahan, mungkin seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Siapa lagi tadi? Tadi ada batasan itu nggak Pak ya? Maksimal file size-nya? Di sistem nggak ada Pak. Bisa Pak. Oke. Kami nggak memberikan batasan. Jadi kalau memang mau masukin banyak ya silahkan aja. Ini yang pertanyaan lagi. Oke, mungkin begini. Bisa Pak Arif jelaskan dahulu yang ini, nanti setelah itu selesai Pak Arif, untuk kita diskusi lagi, nanti saya ikut lagi bentar. Oke, silakan Pak Arif. Oke, baik Pak Andi, terima kasih. Nanti kita diskusi lagi, jadi nanti selesai Pak Arif menjelaskan tentang APL 1 dan APL 2, nanti kita diskusi lagi, nanti saya akan ikut lagi untuk diskusi dengan teman-teman semua. Oke ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan Pak Arif, bisa share screen sendiri Pak Arif. Share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu, para peserta uji sertifikasi kompetensi, khususnya untuk skema CPS ini. Perkenalkan, saya Arif Syarifuddin dari LSP Pengadaan Indonesia untuk menjelaskan mengenai bagaimana cara mengisi APL 1 dan APL 02, beserta bagaimana cara menyusun dokumen yang benar. Berikut saya coba share tampilan dari APL 01 yang manual yang biasa kita lakukan sebelum ada sistem ini adalah sebagai berikut. Jadi di atas itu ada rincian data permohonan sertifikasi, dan pada bagian ini Anda bisa mencantumkan data pribadi, nama lengkap, nomor KTP, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, alamat rumah, nomor telepon, dan sebagainya. Seperti yang tadi juga telah dijelaskan oleh Pak Andi Zabur. Kemudian juga data pekerjaan sekarang, perusahaan atau lembaga atau kedinasan yang saat ini tempat Bapak dan Ibu bekerja di mana, kemudian jabatan Bapak dan Ibu sebagai apa, alamat kantornya di mana, kode pos, telepon, fax, dan email. Dan harap ini wajib untuk diisi semua karena berkaitan dengan data yang akan kami berikan kepada BNSP. Apabila ada satu data yang tidak terisi, misalnya yang berkriteria wajib ya, data yang berkriteria wajib seperti nomor telepon yang tadi dijelaskan oleh Andi Zabur, itu akan kami konfirmasi ulang kepada peserta karena kalau misalnya tidak diisi,
BNSP akan menolak data-data dari Bapak dan Ibu. Jadi mohon kerjasamanya untuk mengisi semua data. Kemudian kita beralih ke bagian 2, ada daftar unit kompetensi. Di sana ada judul skemanya, yaitu pengelolaan pengadaan barang dan jasa atau Certified Procurement Specialist. Tujuan asesmennya sertifikasi, tadi sudah dijelaskan ya, sudah dipindahkan ke dalam sistem. Jadi Bapak dan Ibu tinggal pilih dan klik sertifikasi. Untuk unit kompetensi juga tadi sudah dijelaskan bahwa untuk skema CPS ini ada 12 unit kompetensi. Di dalamnya ada beberapa judul unit yang Bapak dan Ibu harus kuasai semua. Apabila ada satu unit yang belum pernah Bapak laksanakan atau Bapak belum pernah mempunyai pengalaman dalam bidang itu, Bapak bisa kuatkan dengan bukti buku kerja atau sertifikat pelatihan, seperti yang dijelaskan oleh Pak Andi Zabur tadi. Kemudian ada persyaratan dasar pemohon, ini mungkin sudah dijelaskan oleh panitia pada awal-awal Bapak dan Ibu pendaftaran. Jadi kita lewat saja langsung ke bukti kelengkapan pemohon. Di sana ada tuliskan bukti yang relevan untuk mendapatkan pengakuan sesuai dengan latar belakang pendidikan, pelatihan, serta pengalaman kerja yang Anda miliki. Nah, ini sangat penting sekali untuk diisi sebagai pedoman asesor untuk melihat portofolio Bapak dan Ibu. Jadi portofolio Bapak dan Ibu bisa dituliskan di sini. Misalnya biasanya kalau di atas itu adalah ijazah, CV dulu maaf. CV ya. CV Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua ini biasanya ijazah. Yang ketiga ini biasanya sertifikat-sertifikat. Yang keempat ini biasanya SK-SK ya, yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Nah, kemudian silakan bukti-bukti yang menguatkan lainnya. Yang tadi sudah dipindahkan ke dalam sistem ya oleh Pak Andi. Nah, ini tinggal di checklist apakah lampiran buktinya ada. Ya, checklist ada ya. Nah, kemudian ingat susunannya, karena ini akan menjadi panduan Bapak dan Ibu juga untuk mengisi jawaban pada APL 02 tadi. Begitu. Jadi susunannya harus diingat. Bapak dan Ibu silakan dapat memasukkan sebanyak-banyaknya untuk bukti portofolio Bapak dan Ibu. Tapi kami ingatkan bahwa jangan terlalu banyak ya, karena biasanya kalau terlalu banyak asesor akan bilang tolong kurangi gitu. Bisa seperti itu. Jadi yang kira-kira mencukupi saja gitu ya, mencukupi portofolio. Kalau menurut Bapak dan Ibu, ini sudah cukup gitu ya. Sepertinya tidak usah, misalnya sertifikat yang nggak harus 10 sertifikat misalnya gitu. Tidak harus ya. Jadi sertifikat ya misalnya 1 atau 2 saja gitu ya yang berkaitan dengan pengadaan itu sudah cukup. Kemudian di bawahnya ada tanda tangan yang tadi sudah dipindahkan juga tanda tangannya ke dalam digital ya. Kalau dalam manualnya di sini ditulis nama, tanggal permohonan ya. Jadi bukan tanggal ujian, tapi kapan Bapak dan Ibu mengirimkan APL 01 pada saat memohon untuk minta di ACC. Kemudian tanda tangan Bapak dan Ibu. Di bawahnya adalah Sekretariat LSP Pengadaan Indonesia. Nah, biasanya kalau saya manual nanti akan direview oleh tim LSP dan ini akan dicoret ya, diterima atau tidak diterima. Artinya portofolio Bapak dan Ibu sudah cukup atau belum. Yang tadi dalam
sistem dijelaskan oleh Pak Andi, apabila tombolnya sudah berwarna merah, berarti Bapak dan Ibu bisa melanjutkan ke APL 02. Apabila belum berwarna merah, berarti nanti akan ada review ulang dari LSP, apa yang kurang dari APL 01 Bapak dan Ibu. Saya pikir demikian penjelasan dari APL 01. Sebetulnya sih sudah sangat gamblang dan jelas tadi dijelaskan oleh Pak Andi Zabur. Saya coba jelaskan tadi dalam manualnya ya, dalam bentuk manualnya. Kalau Pak Andi mungkin tadi dalam bentuk sistemnya, begitu. Oke, sebelumnya ada pertanyaan, Bapak dan Ibu? Halo Pak Arif. Ya. Ini dengan banyak yang mau bertanya, saya ya. buka mic-nya aja ya Pak ya. Iya, oke. Yang pertama Bapak Dani Ramadhani Nurul. Halo Silakan. Pak Dani. Ya, halo. Iya, Pak Dani. Ya, Pak Arif. Selamat sore Pak Dani. Sore Pak Arif. Apa kabar Pak? Baik Pak. Salam kenal Pak. Sama-sama Pak. Iya. Ini Pak terkait persyaratan Pak yang di bagian 2 ya. Di atasnya Pak boleh naik sedikit Pak. Ya. Itu kan ada memiliki pengalaman minimal 3 tahun secara berkelanjutan ya. Iya. Persyaratan dasar pemohon Pak. Iya. Maksudnya apakah itu satu mandatory atau bagaimana Pak? Terus satu lagi yang kedua, apa maksudnya itu merupakan satu penilaian assessment atau bagaimana nanti ke peserta ya. Lalu yang kedua terkait dokumen yang kita share gitu ya, yang kita upload, yang kita kirim, ini apakah dijamin Pak untuk kerahasiaannya atau gimana ya Pak? Iya. Ya, sementara itu Pak. Iya. Assalamualaikum. Jadi saya di sini tugasnya adalah untuk membantu Bapak dan Ibu agar lolos ya, maksudnya dalam asesi ketika Bapak dan Ibu nanti proses ujian tatap muka dengan asesor ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu belum atau kurang dari misalnya 3 tahun, Bapak dan Ibu nanti tinggal memberikan penjelasan lebih aja ke asesornya berkenaan dengan pengalaman-pengalaman Bapak dan Ibu gitu ya. Yang tadi seperti tadi dibilang oleh Pak Andi bahwa mungkin bisa dikuatkan dengan buku kerja atau sertifikat pelatihan seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah percaya diri ya, merasa kompeten gitu ya, walaupun misalnya kurang dari 3 tahun ya, silakan Bapak dan Ibu tetap bisa mengikuti asesi ini gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah apakah untuk datanya ini terjamin kerahasiaannya? Perlu diketahui bahwa seorang asesor sebelum untuk menjadi asesor itu mereka menandatangani surat integritas dan juga siap untuk merahasiakan data-data dari asesi gitu ya. Nah, apabila itu dilanggar, berarti itu ada sanksi secara hukumnya. Nah, kemudian nanti pada saat asesi juga itu ada form yang nanti berkaitan dengan hal itu. Nah, nanti akan ditanya sama asesornya, Bapak, saya sebagai asesor nanti akan bertanggung jawab terhadap data-data Bapak, dan saya berjanji tidak akan menyebarluaskan data yang Bapak berikan gitu ya, berbentuk portofolio. Nah, itu
nanti akan ditandatangani bersama Bapak dan juga asesornya gitu. Nah, itu ada formnya khusus gitu. Jadi kami jamin bahwa kerahasiaan akan kerahasiaan Bapak akan kami jaga gitu ya sebagai bentuk integritas dari LSP Pengadaan Indonesia. Seperti itu Pak Dani Rahmadani. Baik, terima kasih. Ya, Pak Arief. Pak. Sama-sama Pak Dani. Ada lagi yang bertanya sebelum kita ke APL 02? Halo Pak Arief. Ya, silakan. Ini ada yang mau bertanya langsung lagi, Bapak Arif Rahmanto. Oh iya, silakan. Halo Pak Arif. Ya, halo. Bapak Arif Rahmanto. Ya, halo, Assalamualaikum. Salam. Ya, Pak Arif. Sama Ya. nama kita, Pak. Iya, sama ya, Pak. Ya, Pak, perkenalkan saya Arif Rahmanto, Pak, dari PT Tanjung Power Indonesia. Kita dari swasta nih, Pak. Iya, Baik, PLTU Pak di Arif. Kalimantan Selatan. Terima kasih banyak, Pak, sebelumnya atas penjelasannya. Saya juga Ya, masih melanjutkan pertanyaan dari Pak Dani tadi, Pak, ya. Terkait pengalaman kerja minimal 3 tahun. Ini saya untuk memastikan saja. Itu dapat diperkuat dengan dokumen-dokumen seperti paklaring pekerjaan seperti itu, apakah bisa itu Pak seperti itu Pak? Betul, bisa Pak. Jadi ya, dalam pokoknya, paklaring itu kan juga ada penjelasan kami sebagai procurement officer gitu kan seperti itu. Iya, betul Pak. Ya, Jadi siap. di beberapa perusahaan pun boleh Pak gitu. Jadi Bapak pernah di perusahaan ini, perusahaan itu gitu ya. Pokoknya yang berkaitan dengan skema kami gitu kan. Apabila berkaitan dengan itu bisa dijadikan sebagai portofolio Bapak gitu. Oke, baik. Iya. Lalu pertanyaan keduanya, kan kita juga tadi ada untuk pengumpulan dokumen-dokumen ya Pak ya, seperti itu ya? Iya, betul. Nah, untuk pengumpulan dokumen itu seperti kayak CV, ijazah, sertifikat, dan SK. Nah, saya ada bertanya lagi, seperti kayak dokumen penunjang, saat ini kan kita sebagai procurement officer nih Pak, kita apakah dibolehkan juga mengirimkan seperti kayak bukti-bukti bahwa kita pernah mengerjakan PO, pernah mengerjakan dokumen tender, seperti itu apakah dibolehkan Pak? Apabila misalnya gini, Bapak SK misalnya sebagai procurement officer gitu kan. Betul. Nah, di dalam itu ada pekerjaannya apa saja gitu kan. Ya. Nah, apabila dalam SK itu menurut Bapak sudah cukup, itu tidak usah. Nah, apabila misalnya menurut Bapak perlu dicantumkan gitu kan, bahwa saya pernah melakukan ini, membuat ini, itu lebih bagus. Misalnya Bapak pernah membuat kontrak gitu kan. Betul. Nah, ya, supaya meyakinkan Bapak bisa dicantumkan gitu kontrak itu. Seperti itu. Seperti itu, ya. Gitu. Tapi jangan terlalu banyak ya Pak, nanti Bapak pusing sendiri. Oh iya, baik Pak, ya. Akan kita sortir yang kira-kira memang benar-benar untuk memperkuat dokumen kita aja ya Pak, seperti itu aja ya Pak ya. Jadi bagaimana kita membuat asesor itu jangan banyak nanya gitu kan. Dengan banyaknya bukti tersebut, mereka akan melihat, oh Bapak ini kok udah kompeten gitu kan. Biasanya kalau data Bapak atau portofolio Bapak sudah meyakinkan asesor, itu nggak lama Pak. Sebentar gitu kan, gitu. Jadi, nah yang membuat lama itu ini salah satu tips and trick juga nih Pak, untuk kita semua nih Pak. Betul. Saya kan tugasnya seperti itu. Tugas saya kan begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak ingin cepat, nah berarti kan harus disiapkan dari awal gitu. Jadi kadang-kadang kan ACC atau peserta itu kan menganggap remeh gitu kan. Jadi ya udah nanti gimana nanti saja. Nah,
Kalau menurut saya lebih bagus dipersiapkan dari awal, sehingga nanti pada saat ASESI sangat mudah gitu. Jadi Oke, baik. menurut pengalaman itu ada yang cuma setengah jam, ada cuma 1 jam gitu kan. Tapi ada juga yang sampai 3 jam, 5 jam gitu. Dikarenakan memang kekurangan portofolio, sehingga tugas dari asesor adalah menggali, ya kan? Menggali dari potensi Bapak, apakah orang ini kompeten atau tidak. Apa sih yang bisa membuat dia kompeten, kan gitu. Dia akan terus gali gitu. Dia akan gali terus gitu. Nah, mungkin ada yang sampai susah menggalinya, digali-gali sampai 5 jam tak terasa gitu. Waduh. Nah, itu yang karena mungkin nggak kurang persiapannya gitu kan. Ada yang dokumen yang nggak dibawa lah, apa dan sebagainya. Itu yang membuat lama gitu. Makanya saya infokan bahwa kita harus betul-betul dalam mengikuti ujian ini, sehingga saya tugasnya untuk sekali lagi untuk mempermudah Bapak dan Ibu, ya kita ikuti saja gitu kan. Iya, Pak. Supaya nanti kita mudah gitu pada saat ujiannya. Itu Pak. Iya, Pak. Boleh satu lagi ya, Pak, pertanyaan terakhir, Pak, mungkin. Ya, silakan Pak Rip. Ini ya, tadi kan di awal Pak Andi Zabur menjelaskan untuk pengisian APL 01 by web, by online, Pak ya. Ya, betul. Ya, dan yang dijelaskan oleh Pak Arif ini by manual, Pak, seperti itu. Iya, betul. Nah, dalam bagian 3 kan kita ada melampirkan bukti-bukti dokumen tersebut, Pak. Jika pada saat online kan kita melalui upload, Pak. Lalu jika dengan manual ini melalui apa, Pak? Melalui lampiran-lampiran atau seperti apa, Pak? Ya, saya coba jelaskan secara manual ini. Maksudnya adalah bahwa dulu seperti ini. Ya. Pak Arif, saya tambahkan Pak Arif. Ya, silakan. Jadi nanti gini Pak, jadi nanti uploadnya semua by system Pak. Oh, semua by system Pak, iya Pak. Semua by system, maksudnya Pak Arif tadi menjelaskan isinya saja, karena kan isi yang dari manual ini maupun yang di sistem itu sama. Oh iya Pak, baik Pak. Itu aja, jadi nanti semua by system. Nah sistemnya nanti bisa diakses 1-2 hari lagi, kami lagi revisi sedikit. Nah nanti panduannya juga nanti akan kami share ke grup, jadi sudah bisa akses. Nah, nanti kalau sudah diakses, terus diupload, terus misalkan beberapa hari kemudian ada yang ingin direvisi, silahkan direvisi lagi, seperti itu. Oke, berarti keseluruhannya melalui base system. Kekurangan berkas atau apa, nanti panitia dari kami juga akan memberitahu, ini ada kekurangannya ini, tolong dilengkapin, seperti itu. Oke, baik. Berarti keseluruhan by system, Pak, nanti ada untuk pengisiannya, Pak, ya? Baik, Pak. Oke, untuk saat ini seperti cukup. Itu, Pak Arif. Siap, baik Pak Arif. Ya. Pak Andi, terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke, Pak. Ya Pak, baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Baik, setelah Pak Arif, apakah ada lagi pertanyaan atau nanti kita langsung menuju ke APL 02? Belum ada Pak Arif, lanjut aja. Oke. Baik, kita langsung ke APL 02. Bapak dan Ibu, di sini ada APL 02, asesmen mandiri. Asesmen mandiri ini adalah bentuk latihan Bapak dan Ibu ya, sebelum nanti Bapak dan Ibu berhadapan langsung secara online dengan asesor yang aslinya gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu coba untuk menilai diri sendiri dulu, apakah Bapak dan Ibu kompeten atau tidak. Tetapi saya sarankan dalam pengisian asesmen APL 02 ini atau asesmen mandiri ini, Bapak dan Ibu harus merasa percaya diri ya. Percaya diri bahwa saya kompeten. Karena apabila Bapak dan Ibu tidak percaya diri dalam pengisian ini, belum apa-apa nanti Bapak dan Ibu sudah tidak bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya. Baik, untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.
Nah, seperti tadi dijelaskan oleh Pak Andi bahwa di sini ada judul unit kompetensi ya, menelaah lingkungan pengadaan barang dan jasa. Nah, dalam asesmen mandiri ini berarti ada 12 judul unit kompetensi dengan pertanyaan-pertanyaannya. Misalnya seperti ini. Judul unit kompetensi yang pertama, menelaah lingkungan pengadaan barang dan jasa. Pertanyaannya adalah yang pertama, elemen menelaah organisasi. Kriteria unjuk kerja. 1.1 menelaah kriteria organisasi secara cermat. 1.2 menelaah profil organisasi baik budaya, visi, misi, tujuan, strategi maupun kebijakan secara tepat. Nah, di sebelah kanan di sini ada K dan BK. K ini berarti kompeten, B ini belum kompeten. Nah, mohon nanti di checklist yang K-nya ya, yang kompetennya. Jadi Bapak dan Ibu jangan bilang saya belum kompeten. Nah, kalau Bapak dan Ibu isi belum kompeten, jadi belum apa-apa, Bapak dan Ibu itu sudah didiskualifikasi gitu ya istilahnya ya. Jadi Bapak dan Ibu harus isi kompeten aja dulu gitu. Nah, untuk buktinya di yang paling kanan, pengisian buktinya ini sesuai dengan susunan portofolio yang ada pada APL 01 tadi ya. Bapak dan Ibu kan tadi mengisi APL 01 ya, misal tadi CV nomor 1, kemudian ijazah nomor 2 gitu kan. Nah, ini pun di sini seperti itu. Apabila jawaban dari pertanyaan nomor 1 ini buktinya adalah nomor 1 dan juga nomor 2, Bapak dan Ibu bisa tulis di sini 1,2 gitu ya. Seperti itu. Oh, ternyata menelaah kriteria organisasi secara cermat itu jawabannya adalah CV dan juga ijazah gitu kan. Sedangkan di dalam APL 01 CV itu adalah nomor 1 dan ijazah adalah nomor 2. Bapak dan Ibu tinggal menuliskan 1,2. Itu secara manualnya ya. Mungkin nanti akan dijelaskan untuk secara digitalnya seperti apa gitu. Nah, begitupun dengan nomor 2. Nomor 2, menelaah lingkungan pengadaan barang dan jasa. Nah, ini 2.1, misalnya mengidentifikasi para pihak yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa secara cermat. Nah, ini Bapak dan Ibu jawabannya apa gitu kan? Yang berkaitan dengan ini gitu. Buktinya apa gitu. Bapak dan Ibu bisa bisa melakukan menelaah lingkungan pengadaan barang dan jasa. Buktinya apa? Nah, misalnya buktinya yang nomor 3 dan nomor 4 gitu kan. Ya, Bapak dan Ibu bisa tuliskan 3,4 gitu ya. Seperti itu. Kemudian mungkin ada pertanyaan, Pak, boleh enggak misalnya yang sudah disebutkan di dalam nomor 1 itu bisa dipakai lagi di nomor 2? Ya boleh gitu. Misalnya nomor 1 jawabannya 1,2. Oh, nomor 2 juga ternyata sama, 1,2. 1,2 ya, silakan saja gitu ya. Nah, jadi bisa dilakukan berulang-ulang ya. Jawabannya bisa dituliskan berulang-ulang. Seperti itu. Nah, nanti ini akan dipertanggungjawabkan kepada asesor. Nanti pada saat ujian secara online juga akan dilihat oleh asesor ya. Akan direview apakah bukti-bukti ini relevan atau tidak, sehingga Bapak dan Ibu bisa melanjutkan untuk sesi wawancara gitu. Nah, ini ada 12 UK ya, unit kompetensi yang seperti ini dengan cara yang sama dalam pengisiannya ya. Gitu, silakan sampai terakhir diisi seperti itu. Hanya cukup menuliskan angka aja ya.
angka yang sesuai dengan susunan portofolio yang ada di APL 01. Nah, nanti kita lihat di bawah sini, nanti ada lagi isian siapa nama asesi, tanggalnya itu sebelum ujian ya, pada saat membuat APL 02-nya ini sebelum ujian, kemudian ditandatangani. Kemudian nama asesornya ini tidak usah diisi karena mungkin Bapak dan Ibu belum tahu siapa asesornya. Rekomendasinya nanti misalnya menurut asesornya lanjutkan ke interview atau ke wawancara ya. Atau misalnya belum bisa dilanjutkan gitu kan. Atau misalnya perlu ada penambahan dokumen. Nah, itu ada rekomendasinya di sini. Nah, kemudian tanda tangan asesor. Seperti itu untuk penjelasan APL 02. Tidak susah dan tidak ribet. Ya, mungkin nanti akan dijelaskan secara sistem seperti apa oleh Pak Andi. Gitu. Baik, untuk APL 02 ini apakah ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Kami persilakan. Ini ada yang mau bertanya lagi, Pak Arif. Bertanya langsung. Silakan. Ya, Pak Tri Widahyano. Ya, baik Pak Tri. Silakan Pak Tri. Halo, Pak Tri. Pak Tri. Putus-putus Pak Tri. Halo Pak Tri. Selamat sore Pak. Suaranya putus-putus Pak Tri. Mungkin sinyalnya ya Pak Tri ya. Iya. Ya, selamat. Halo Pak. Mohon maaf Pak Tri, suaranya enggak. Halo Pak Tri. Bagaimana Bu Rahmi? Suaranya Pak Tri ini gangguan ya. Selamat sore. Nah, ya. Selamat sore. Ya, selamat sore ya. Pak Tri. Ya. Pak. Sorry Pak, bisa. Koneksinya. Iya. Pak, sorry. Langsung ke pertanyaan aja kali ya. Iya, silakan Pak Tri. Untuk typical test kan nanti ada ujian pilihan online ya? Iya, tertulis. Ya, online-nya yang pertama yang pilihan ganda mungkin ya. Yang hari pertama dan hari kedua untuk wawancara. Untuk yang hari pertama itu porsinya gimana Pak ya? Masing-masing tes itu. Apakah yang lolos di tes pertama baru bisa ke tes yang kedua atau gimana porsinya Pak? Ya, untuk untuk soal terus terang kami dari LSP aja belum tahu Pak isinya apa. Itu yang pertama. Jadi masih tentatif berarti Pak ya? Belum, masih tentatif, dan juga apakah itu pilihan ganda atau itu tertulis gitu kan? Itu pun gitu ya, atau esai kami pun tidak tahu gitu ya Pak ya. Nah, kemudian apakah nanti setelah lulus di dalam tes itu baru bisa ikut ujian wawancara? Saya bilang mungkin tidak. Jadi ujian tertulis ini adalah bagian rangkaian dari ujian dari wawancara juga gitu kan. Nah, nanti ini akan menjadi tambahan nilai untuk asesor dalam mengambil keputusan Bapak kompeten atau tidak. Jadi ketika misalnya Bapak dan Ibu dinilai dalam wawancara tatap muka itu kurang, nah akan direview soal-soal yang Bapak isi dalam ujian online-nya gitu kan. Nah, jadi apakah bagus atau tidak? Nah, misalnya kok di online-nya bagus gitu kan. Kenapa di sini dalam wawancara kurang bagus? Nah, itu
akan dilihat seperti itu gitu kan. Jadi Berarti prioritinya lebih ke wawancara, Pak ya? ya, jadi utamanya adalah wawancara. Tapi Oh, I see. tertulis ini akan mendukung gitu kan, akan mendukung karena Oke. ya akan mendukung wawancara ini karena sebagian besar isi wawancara itu juga ada dalam ujian online ini gitu. Seperti itu. Oh gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya gimana, Mas? Bisa sharing nggak? Ya dulu pas manual ya, ketika manual untuk nilai dari ujian tertulis ini akan kami serahkan kepada asesor sebelum ujian wawancara gitu kan. Nah, jadi itu akan jadi tambahan nilai. Oh, ini ternyata bagus dalam ujian tertulisnya. Oh, ini ternyata kurang gitu kan. Nah, ini kurangnya kenapa gitu kan. Nah, ini akan digali lagi sama asesor. Seperti itu, Pak. Oh, saya pikir nanti kalau misalnya dari ujian tulis nggak masuk dalam standar, itu berarti nggak lolos di wawancara gitu nggak ya, Pak? Berarti dari Pak. kesatuan ya keduanya itu ya? Ya, itu kesatuan. Tapi itu wajib diikuti gitu. Sudah. Seperti itu. Iya. Mohon maaf Pak, jadi itu nggak pakai passing grade Pak ya? Kenapa? Menyambung pertanyaan Pak Tri tadi Pak, ini berarti tidak pakai passing grade untuk yang soal ada standarnya gitu Pak. Nanti ada nilainya. Ada nilainya biasanya itu tidak boleh di bawah 60. Oh, tetap ada Pak ya? Oke. Iya, ada passing grade-nya. Tidak boleh di bawah 60 gitu. Kalau di bawah 60 mungkin akan tidak kompeten nantinya, berat ya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ada cukup Pak dari ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak Tri. Selanjutnya Bapak Ashwin. Sudah dibuka mic-nya Pak? Ya. Selamat sore Pak Arif. Selamat sore Pak. Pak Andi dan juga Bu Rahmi ya. Salam kenal semua ya. Salam kenal. Terima kasih. Pertama penjelasan Pak Andi maupun Arif sudah lengkap. Termasuk juga dari pertanyaan teman-teman semakin lengkap jadinya. Namun ada beberapa yang mau saya sampaikan yang mungkin nanti menjadi pertanyaan juga. Yang pertama adalah saya belum pernah melihat atau saya mungkin kelewatan terkait dengan pengelolaan pengadaan barang dan jasa ini SKKNI nomor berapa, kemudian skemanya seperti apa, itu satu Pak. Kalau izin di-share kalau ada, mohon di-share di grup. Atau mungkin saya yang kelewatan tidak membacanya. Oh, iya. Terus yang kedua, di sistem biasanya ketika kita mengupload gitu, belum selesai mengupload, apa memungkinkan kita bisa nge-save dulu, habis itu kita lanjut baru submit, apa begitu. Iya. Terus yang ketiga, tanggal yang kita gunakan itu kan sangat berpengaruh Pak. Apakah tanggal waktu kita ngupload atau tanggal waktu kita ujian nanti dapatnya, atau yang mana yang tanggal upload, yang mana tanggal ujian, itu mungkin nanti di grup mohon diklarifikasi lagi sehingga kami tidak salah mencantumkan tanggal. Iya. Terus yang berikut adalah terkait ujian. Saya kebetulan dari Pak Asun dari Bali ya. Saya tidak tahu sampai kapan kita dibebaskan begitu saja untuk terbang, dan prosedurnya sepertinya cukup ribet gitu dan memakan biaya. Kalau sebisa mungkin diusulkan, nih mohon maaf, bisa dilakukan ujian online Pak Arif ya sama Pak Adi. Saya pikir dengan media yang ada tidak akan mengurangi makna dari ujian itu sendiri. Baik, yang Pak. pertama terkait dengan ujian yang hari pertama gitu. Asesmen biasanya kan memberikan ujian tertulis ataupun ujian multiple choice yang substansinya adalah notabene adalah 12 kompetensi yang kita lakukan selama ini kan begitu. Iya.
apapun nanti, entah itu tertulis, entah pun itu multiple choice. Mungkin ini juga menjadi pertanyaan di semua teman-teman gitu. Bagaimana kalau itu multiple choice passing grade-nya nggak masuk, ataupun kalau tertulis tidak lulus gitu, tidak memenuhi dari 12 kompetensi. Kalau dari pengalaman saya biasanya kita diberikan mengulang lagi gitu. Misalnya kalau itu tes multiple choice kita diberikan ulang hari itu kalau tatap muka. Kalau yang ujian langsung biasanya hari itu langsung diberikan kesempatan kita memperbaiki. Demikian juga terkait dengan wawancara hari kedua. Kalau ada dokumen yang belum lengkap atau kita salah memasukkan dokumen atau salah memberikan, kita masih diberikan kesempatan untuk menambahkan di hari itu sehingga hari itu jadi selesai. Namun situasi ini akan menjadi permasalahan ketika kita online. Itu juga mungkin Pak Arif dan LPKN bisa memberikan solusi bagi kita semua nanti seperti apa nanti prosedurnya terkait hal itu. Ya. Namun saya percaya semua teman-teman di grup ini pasti kompeten, Pak. Emang hanya kita perlu menunjukkan kepada asesor bahwa kita kompeten. Nah, biasanya permasalahan adalah kita salah memberikan bukti atau salah menjawab karena kemampuan berbeda-beda. Itu yang berapa kasus akan memakan waktu dan prosedurnya seperti apa begitu. Saya berharap sih semua tidak ada masalah terkait itu, tidak ada yang kurang dari passing grade gitu, semua lulus gitu. Nah, namun antisipasi dari itu karena ini kalau memang online tentu harus ada solusi, Pak. Kira-kira itu, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih untuk Dr. Insinyur Nakan. Jadi pertanyaannya lumayan banyak juga ya, Pak. Ya, yang pertama adalah terkait SKKNI dan skema, Pak. Ya, biasanya asesor menanyakan. Ya, betul. Ya. Jadi untuk SKKNI biasanya itu akan diberikan oleh panitia gitu. Nah, nanti mungkin tolong untuk Mbak Rahmi untuk mengirimkan melalui grup SKKNI untuk skema ini ya, untuk skema Certified Procurement Specialist ini. Kemudian tadi untuk yang kedua, semuanya sebetulnya teknis ya Pak. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh panitia berkaitan dengan tadi yang terakhir bahwa bagaimana misalnya kalau ada salah upload dan sebagainya. Jadi nanti akan ada review dulu Pak. Setelah Bapak dan Ibu upload akan ada review dulu dari panitia. Apakah Bapak dan Ibu masih ada kekurangan atau tidak? Apakah ada kesalahan atau tidak? Nah, apabila ada kesalahan, nanti panitia akan menginfokan ke Bapak agar mungkin mengupload ulang gitu. Seperti itu, Pak. Jadi jangan khawatir gitu. Pak Arif ya. Ya. Pertanyaannya itu kan ketika kita sudah submit ya. Saya sih belum tahu biasanya kalau sebuah sistem kita ngupload itu prosesnya apakah kita harus menyiapkan dulu semua baru upload, habis itu kita submit atau diberikan kesempatan kita upload satu persatu karena kesibukan kita masing-masing, besok kita lanjut upload yang dokumen yang kedua apa seperti itu. Habis itu kalau sudah done baru kita submit. Ada namanya pilihannya save sama submit gitu loh Pak. Apakah sistem ini juga sama seperti itu atau memang ketika kita upload dan we have to submit gitu seperti itu. Itu yang belum saya ada bayangan karena itu penting buat kami untuk mempersiapkan. Kalau itu memang tidak ada save-nya berarti kita harus menyiapkan dokumen dengan baik dulu, jaringan dengan baik. Kalau tidak kita akan mengulang-ulang memasukkan data yang menghabiskan waktu begitu Pak. Iya. Ya, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Andi mungkin untuk sistem ini seperti apa. Karena saya biasanya kan manual ya Pak ya. Nah, ini sedang dibuatkan oleh Pak Andi. Mungkin mudah-mudahan ini jadi masukan juga bahwa nanti ada save sama submit kan seperti itu ya Pak ya. Menambahkan Pak Andi. Ya, silakan. Iya Bapak, jadi nanti sistemnya itu kita bisa mengupload istilahnya nyicil gitu ya Pak ya, satu persatu. Ya nanti kalau misalnya belum lengkap bisa Bapak buka login lagi, kemudian upload lagi, atau nanti mau dihapus dulu ganti file juga bisa Pak. Ya,
Terima kasih, itu yang saya mau. Terima kasih sekali. Oke, Pak. Ya, karena itu sangat memudahkan kita terkait dengan kesibukan masing-masing ataupun kesiapan dari dokumen. Ya. Iya, Pak. Apalagi waktunya kan masih panjang ya, Pak ya. Jadi Ya, masih biar bisa waktu dicicil untuk Ibu, mengumpulkan. bener nggak ya? Biar Betul, bisa Pak. dicicil ya. Iya. Lanjut, Terus Pak. satu, kemudian kan tadi apakah ujiannya bisa online? Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Andi bahwa LPKN dan juga LSP tengah berusaha untuk mengadakan ujian secara online. Makanya tadi diinformasikan bahwa mungkin ujian akan diundur sampai 21 Juli, mengingat bahwa kita sedang membangun sistem ujian yang tentunya akan memudahkan Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dari Bali juga mungkin nggak perlu datang ke Jakarta begitu kan? Ya. Jadi bisa tatap muka dengan asesor kami walaupun jaraknya jauh gitu. Seperti itu, Pak. Ya. Berarti Ya. kemungkinan kita menjadi peserta grup yang pertama ujian online ya, Nah, Pak. betul Pak, untuk LSP pengadaan ini gitu. Ya, Pak. Sehingga kalau ada apa-apa kita dimaafkan ya, Pak. Itu terkait yang itu juga ya. Pak, kalau yang tes gitu, kalau misalnya sistem yang dibuat oleh kelas pengadaan kan itu sangat bagus ya, merujuk kepada sistem-sistem yang ada di berbagai dunia. Ketika kita belum memenuhi passing grade, kita akan diberi kesempatan mengulang sampai benar-benar kita lulus. Saya sih berharap mudah-mudahan yang sistem BNSP juga mengikuti pola yang sama, Pak. Iya. Nanti mungkin akan kita jelaskan setelah sistem itu jadi ya Pak ya. Sedangkan kalau misalnya untuk apakah boleh mengulang ya, kalau di LSP sih kalau belum kompeten ya Bapak bisa ikut ujian lagi next time sih. Gitu. Tinggal ujiannya aja, nggak usah ikut pelatihannya lagi Pak. Seperti itu sampai Bapak lulus pun berapa kali pun bisa Pak. Gitu. Ya itu. Secara manualnya ya Pak ya. Benar. Gitu Pak. Untuk wawancara mungkin juga perlu diinikan terkait media yang digunakan, apakah itu menggunakan media Zoom atau ini, kemudian SOP-nya seperti apa gitu, dan berapa orang boleh ujian dan jam dan segala macam, ingat waktu. Ini kan memindahkan media yang tadinya kita manual tatap muka ke media online, yang tentu setahu saya dengan online itu ada kekurangan dan kelebihannya juga gitu Pak. Betul. Mungkin itu nanti secara teknis akan dijelaskan secara oleh panitia ya Pak ya. Nanti menggunakan apa dan sebagainya mungkin akan di-share di grup ya Pak. Iya. Iya. Kira-kira itu Pak Arif, Bu Rami, Pak Andi, terima kasih banyak ya. Kami sudah merepotkan Bapak dan Ibu cukup banyak nama ini. Pertama Bu Rami selalu standby, selalu ada untuk kita. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Oke. Selanjutnya ini mau bertanya lagi gitu ya Pak Harifudin? Ya Mbak. Ya Bapak bertanya lagi. Ya simpel aja Mbak. Ya boleh ya. Pak, silakan. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Mohon maaf ini Mbak Rahmi, mohon maaf juga Pak Arif yang kedua kali. Iya Pak, silakan. Ya. Simpel saja Pak, saya hanya mau lihat dulu korelasinya dari pengisian form 1 dengan form 2 ini. Karena di sini tadi ini yang membuat saya tertarik sekali ini yang berkaitan dengan belum mempunyai pengalaman dalam pengelolaan barang dan jasa. Yeah. Tadi Pak Andi sudah menyampaikan kalau itu belum dimiliki maka cukup membahasakan saja berdasarkan dengan hasil kerja yang sudah dilakukan selama ini, artinya buku kerjanya. Iya, betul. Dan di-upload untuk jadi bukti. Nah, kalau misalnya di form 1 tadi itu bukti yang sangat relevan, itu yang saya masukin karena berdasarkan dari persyaratan poin 2 tadi, itu yang dimasukin. Terus nanti di form 2 ini, buktinya nanti tinggal saya kasih kode aja, begitu barangkali berdasarkan itu. Iya, betul, ya, Pak. Iya, karena tadi itu yang sudah banyak mumpuni dalam pengalaman pengadaan, ada yang ingin ini buktinya.
Nah, kalau misalnya belum terlalu punya pengalaman secara mendalam mengarah ke sana, jadi cukup itu aja barangkali ya Pak Arif ya. Iya, yang pokoknya gini Pak, mana yang kira-kira menurut Bapak cukup gitu kan? Nah, nanti kan akan dilihat sama asesor. Apakah menurut asesor itu cukup atau tidak bukti yang Bapak sampaikan di situ gitu kan? Nah, apabila misalnya belum cukup, nanti asesor akan menggali lagi. Ya. Menggali lagi. Kemudian apakah Bapak nanti harus mencari bukti tambahan atau tidak, itu nanti terserah kepada asesor. Nah, jadi saran saya adalah sampaikanlah atau uploadlah bukti-bukti yang kira-kira relevan yang bisa meyakinkan asesor bahwa Bapak kompeten dalam bidang ini. Gitu. Ya, baik Pak Arif. Ya, terakhir hanya menambah penguatan dari Pak Dokter Ngakan tadi itu. Kami peserta ini Pak Arif terus terang menginginkan supaya kegiatan selanjutnya nanti semua dalam bentuk online. Ya, amin. Ya, naik amin, pesawat Pak, doakan, Pak. Ribet sekali. Mau tes segala semua butuh kos. Nah, ini kita mau menghadapi ya. Jadi kalau itu misalnya tiba-tiba dipanggil untuk ke sana, waduh, ini efisiensi juga kita pertimbangkan. Belum lagi keselamatan kesehatan. Nah, jadi oleh karena itu kami selaku peserta dominansi menginginkan seperti ini. Insya Allah berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik kepada lembaga. Amin, 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 amin. Ya, hanya itu aja, penguatan aja Pak Arif. Terima kasih banyak. Baik. Ya, sama-sama Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut ya Pak ya? Ya, ada lagi? Ada Pak, ini Bapak Arif Rahmanto, apakah mau bertanya lagi? Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya sih kayaknya tadi udah dijawab oleh Pak Harifudin ya. Kayaknya tadi saya mau bertanya itu sih. Jadi yang ada di APL 02 ini adalah kode-kode yang kita lampirkan di APL 01 ya, itu ya maksudnya ya gitu ya. Iya, betul. Iya, betul Pak Arif. Udah dijawab, udah ditanyakan dan dijawab oleh Pak Harifudin tadi udah kecolong statan oleh Pak Harifudin jadi Pak. Sudah, Pak. Jadi bukti itu berupa di apel 01 kan tadi ada nomor 1, nomor 2 ya. 2, iya betul. Jadi di apel 02-nya nanti akan kita kodekan ya, yang untuk nomor 1 ini 1 dan 4 1,4 gitu atau 3,2 gitu ya. Oke, seperti itu gitu. Mungkin sambil saya buka ya Pak Arif ya. Saya cek lagi. Iya, boleh ya, boleh. Nanti screen-nya Bapak hilang ya, Pak? Iya, boleh. Ya, oke. Terlihat, Pak? Belum. Oh iya, sudah. Ini yang ini ya, yang online-nya ya? Iya, Pak, ini yang online. Oh iya, oke. Nah, mungkin ini ya, Pak ya maksudnya. Ini yang apel 02 ya? Iya, apel 02. Iya, apel 02 seperti ini, bukti yang relevan ya. Oke. Misalnya ini kan kita udah mengupload 3 bukti ya. Iya. Karena kita udah mengupload 3 bukti pada APL 1. Nah, jadi Bapak tinggal klik aja berarti kan? Misalnya di sini, yang mana buktinya ya, Pak ya? Iya, nah ini jawab K ya, jangan BK ya. Nanti sudah di. Jangan pernah jawab BK. Jangan jawab BK, nanti langsung di KO ya. Nah, misalnya seperti itu. Kompeten ya. Nomor 1 sama 3. Ya, bukti ya, nah seperti itu. Ya, betul. Oke, baik. Ya, berarti maaf Pak Arif dan Ibu Rahmi, berarti ini contoh jika yang diupload di APL 01 ada 3 dokumen ya, seperti itu ya? Iya, betul. Ya, kalau misalkan kita ada 5 dokumen, berarti tinggal centang yang mana aja. Itu. Oke, ya, confirm Pak. Nanti yang munculnya 5 nanti. Siap, ya. Sudah jelas sekali Pak. Oke, siap. Siap. Yang pasti jangan sampai klik yang BK ya. BK. Iya. Ya, baik Pak. Ya, baik Pak. Iya. Terima kasih Bu Rahmi, terima kasih Pak Arif. Sama Pak Arif. Ya, lanjut. Ini Pak, ada pertanyaan dari Bapak Subandi. Selamat sore Pak
Andi dan Pak Arif, sepengetahuan saya, ujian tertulis dilakukan oleh peserta yang masih kurang dari penilaian terhadap portofolionya. Apakah memang semua harus ikut ujian tertulis? Ya, untuk di LSP Pengadaan Indonesia itu wajib ikut. Jadi wajib ikut dulu gitu. Nah, itu akan menjadi nilai tambah aja gitu untuk wawancara nanti gitu. Jadi kenapa kita dibuat di awal semuanya harus ikut? Karena itu juga bisa menjadi acuan dari asesor gitu kan, seberapa tingginya gitu ya, seberapa besarnya gitu kan si peserta ini bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dalam skema ini gitu, seperti itu. Nanti itu bisa jadi gambaran juga untuk asesor. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya Pak ya, ini suatu kesatuan ya Pak ya. Jadi iya, betul. Untuk menambah penilaian juga. Selanjutnya Pak, dari Bapak Estefanus Lukas, pertanyaannya, apakah untuk SK hanya beberapa SK saja yang dilampirkan, begitu juga dengan summary report, atau gimana nih sebentar? Apakah untuk SK hanya beberapa SK saja yang dilampirkan, begitu juga dengan summary report, apa harus atau wajib juga dilampirkan sebagai bukti pengalaman kerja? Iya, jadi pada dasarnya semuanya bisa diupload sebetulnya, tetapi untuk mempermudah Bapak dan Ibu, kalau terlalu banyak juga asesor nanti takut terlalu banyak pertanyaan juga kan. Nanti yang repot Bapak dan Ibu. Jadi mana saja yang kira-kira berkaitan dengan skema ini yang bisa membuat Bapak dan Ibu dinyatakan kompeten gitu. Yang kira-kira bukti yang relevan gitu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu punya 3 SK, dipilihlah 2 gitu yang mana yang lebih relevan gitu kan untuk dijadikan bukti dalam skema ini. Gitu ya, Mbak. Oke, Pak. Baik. Ini Bapak Arif Ramanto, apakah ngacung lagi ya? Raise hand lagi. Halo Pak Arif. Halo Bu, iya Bu. Sudah kok Bu. Oh sudah. Sudah cukup Bu. Kepencet mungkin. Oh iya, maaf. Sudah Bu. Sudah cukup tadi ya Bu. Iya. Sepertinya sudah tidak ada yang ditanyakan lagi Pak Arif. Oke, baik Bu Rahmi. Dari saya ini karena di grup masih ada beberapa yang make sure lagi, mungkin saya resume lagi ya. Jadi Bapak Ibu untuk ujian insya Allah dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 21 Juli. Untuk sekarang masih pihak kami dan BNSP masih mengusahakannya karena sistem masih dalam proses. Kemudian untuk pengisian form pada sistem web itu maksimal H-3 sebelum ujian, yaitu tanggal 17 Juli. Jadi dari sekarang Bapak Ibu bisa melengkapi portofolionya yang akan diupload di APL 01 untuk pengisian APL 02 nanti. Kemudian karena sistemnya masih dalam modifikasi, jadi Bapak Ibu bisa mengakses sistem tersebut dalam waktu insya Allah 2 hari ini Bapak Ibu sudah bisa mulai mengisinya ya Bapak Ibu. Jadi sekarang disiapkan dulu saja, nanti kalau sudah siap akan saya share di grup termasuk dengan modul cara pengisiannya. Kemudian seluruh file termasuk buku kerja diupload di APL 1. Jadi bisa secara otomatis nanti dilihat oleh asesor. Mungkin itu saja tambahan dari saya, rangkuman dari saya. Dari Pak Arif, apakah ada tambahan Pak? Ya, dari saya sih mungkin tambahannya adalah Bapak dan Ibu tidak usah khawatir. Itu aja dulu ya. Jadi tetap semangat, fokus dalam untuk mengumpulkan portofolio dan menyusunnya. Nggak usah khawatir misalnya apakah saya lulus atau tidak. Insya Allah kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah berpengalaman dalam bidang pengadaan barang jasa, itu akan mudah. Karena asesor juga tentunya selalu mencari cara ya dan juga jalan, dan terus akan menggali gimana caranya
peserta ini lulus gitu. Jadi terus akan digali sampai ketemu kalau Bapak dan Ibu itu mempunyai bisa menjadi kompeten seperti itu. Nah, jadi yang penting ikuti aja aturan dari panitia dan saran-saran dari LSP Pengadaan Indonesia gitu. Mungkin seperti aja itu saja Bu Rahmi. Iya. Baik Bapak Ibu, untuk buku kerja kan minimal 3 ya, tapi kalau mau lebih itu lebih baik lagi ya Pak Arif ya? Iya, betul. Iya. Numpung waktunya juga diundur sebulan, mungkin Bapak Ibu bisa mengerjakan 7 atau 10, boleh. Iya, baik, mungkin itu saja. Pak Arif, sudah tidak ada yang disampaikan lagi? Sudah, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti penjelasan mengenai bagaimana mengisi APL 1 dan APL 02 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Arif yang sudah menyempatkan waktunya untuk share terkait APL ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih dan terus semangat untuk menuju ujian sertifikasinya. Baik, mohon maaf jika dari kami ada kekurangan. Untuk info selanjutnya akan saya share di grup. Mungkin saya tutup. Terima kasih ya Pak Arif. Sama-sama. Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Pak Arif. Oke.